Oke, balik lagi ya ke channel Made in Lombok. Jadi langsung saja teman-teman, ini adalah video yang menarik karena saya harus melakukan beberapa kajian, termasuk juga mencari informasi dari beberapa media dan juga mencari informasi di luar sana ya. Ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik kita bahas, yaitu adalah jalur pemasaran ya. Jadi kemarin video saya sudah pernah membahas tentang jalur distribusi vanili dan mafia komoditasnya ya. Jadi sekarang kita akan membahas jalur pemasaran. Penting untuk saya membagikan kepada kalian agar kalian pikirannya lebih terbuka, termasuk dengan petani-petani yang memang video saya ini saya khususkan kepada teman-teman petani yang sedang membudidayakan vanili, agar mengetahui secara jelas aspek makro dan mikro ekonomi terhadap vanili ini teman-teman. Jadi langsung saja kita langsung masuk ke intro dulu, setelah itu kita langsung lanjut ke videonya. Jalur pemasaran vanili. Secara umum jalur pemasaran vanili tidak berbeda dengan komoditas pertanian lainnya ya, seperti cengkeh, kayu manis dan lain-lain. Di pemasaran dalam negeri, produsen menjual pertanian atau produk perdagangan hasil panen ke pengepul ya, atau agen eksportir, barulah kemudian produk tersebut sampai ke tangan eksportir. Ini adalah secara umum ya, komoditas-komoditas kita ini jalurnya seperti ini. Seperti telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar perdagangan vanili adalah untuk tujuan ekspor. Nah, jadi perbedaan vanili ini dengan komoditas yang lain, sebagian besar mungkin komoditas seperti cengkeh ya, itu kan digunakan oleh pabrik rokok langsung ya. Jadi putaran keuangannya itu hanya dalam negeri ya mayoritasnya. Sedangkan untuk vanili ini konsumsi di Indonesia pun masih sedikit, tapi kita hasil vanili kita itu lebih banyak untuk tujuan ekspor. Untuk sekarang ini artinya teman-teman, ini tidak beda dengan tambang-tambang emas yang sudah ada, yaitu produk kita dari dalam negeri kita diolah ke luar negeri. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak mendirikan pabrik saja di Indonesia? Ya, harusnya pemerintah untuk membuka lapangan kerja dan juga membuka sumber teknologi pengolahan pangan yang baik. Artinya bisa saja memberikan kerjasama antara pabrik-pabrik besar untuk mengolah vanilinya langsung di tempat kita. Itu sebenarnya opsi yang bagus ya untuk sekarang ini kita lakukan. Apabila pemerintah berpikir ya untuk membuat sektor pertanian ini maju, karena kita membutuhkan teknologi-teknologi mereka dalam mengolah hasil vanili ini teman-teman. Jadi pada prakteknya keadaan pasar sering dipengaruhi oleh orang yang pertama kali melakukan proses transaksi. Nah, mungkin kalian pernah ingat ya, ketika suatu barang itu mengalami proses pemasaran atau proses dari petani ke penjual dan beberapa pengepul, kemudian ke prosesor sampai ke tangan eksporter ya, kalau di vanili ini, itu sangat dipengaruhi oleh harga siapa yang membeli pertama. Let's see, saya adalah seorang pembeli vanili yang saya adalah pengepul lokal, kita sebut saja. Kemudian saya membeli vanili kalian dengan harga kurang lebih sekitar 200 atau 300 ribu vanili basah. Nah, kalian bisa melihat sendiri, saya membeli dengan harga 300 ribu. Kemudian di situ kan sudah ada nilai estimasi berapa banyak yang saya peroleh dari green bean itu menjadi kering. Kita ambil saja rasio yang sudah pernah saya lakukan, yaitu 10 kg vanili basah atau green bean akan menjadi 3 kg vanili kering. Oke, 10 kg menjadi 3 kg. Di situ sudah ada profit dengan saya membeli 200 sampai 300 ribu. Di situ sudah mendapatkan profit yang jelas kepada pembeli pertama apabila dia menjual harga setengahnya ya. Tapi kalau dia bisa mengekspor langsung ya harganya sangat besar. Nah, jadi sangat penting untuk kita mengetahui bahwa hal-hal kecil seperti melakukan eksperimen terhadap hasil vanili kalian, kemudian mencoba menganalisa hasil pasca panen kalian, seperti yang saya lakukan saat ini. Saya mencoba menganalisa kadar mikroba di dalam vanili yang saya telah uji. Sebenarnya sangat simpel ketika kalian sudah
eksperimen cara pengeringan yang baik, kalian bisa belajar di YouTube. Kemudian kalian simpan dan kalian uji. Di sini sangat penting untuk kemasan yang kalian gunakan, kemasannya apa. Saya melakukan uji eksperimen atau curing vanili saya itu dengan cara yang saya lihat bagikan kemarin ya di video saya sebelumnya, itu bagaimana cara orang Madagaskar memproses vanili kering mereka. Caranya sangat simpel ya teman-teman, tidak terlalu sulit. Tapi yang perlu kita analisis adalah hasil dari curing tersebut atau hasil dari panennya itu, apakah aman untuk diolah, dikonsumsi. Di sini ada mikroba atau bakteri yang terkandung selama proses curing tersebut. Jadi adanya kontaminasi tangan ataupun prosesnya yang tidak steril bisa saja menyebabkan indikasi adanya kontaminasi dari mikroba-mikroba tadi. Nah, itu saya uji di universitas tempat saya kuliah ya. Jadi Universitas Mataram. Terima kasih kepada Bapak Dr. Satridjo Saloko yang sudah memberikan saya akses analisa hasil produksi saya pasca panen saya ke labnya Bapak Satridjo Saloko di FATEPA ya, Fakultas Teknik Pangan. Itu harganya murah teman-teman, kalian masih bisalah dibudgetkan di kantong petani ya. Di situ saya menguji 3 kadar mikroba, yaitu TBC, Salmonella, dan E. coli. Karena 3 mikroba atau bakteri ini yang menyebabkan kalau kalian konsumsi kalian akan mengalami diare, mencret-mencret, bahkan penyakit kronis lainnya ya. Jadi itu sangat penting kita uji. Dan hasilnya sesuai dengan standar nasional dengan metode pengujian sesuai dengan standar SNI. Untungnya vanili saya sudah masuk dengan kategori standar atau layak ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa mengatakan bahwa proses yang kita lakukan artinya sudah benar dan kontaminasi yang kita lakukan sudah benar. Sehingga packingnya kita akan packing di vakum untuk sementara ini agar tetap steril ya hasilnya. Nah, itu sangat penting kalian mencoba, artinya mencoba dan terus mengkaji ya, bereksperimen apapun yang kita lakukan, termasuk petani-petani. Jadi untuk mengetahui kadar dari atau kualitas dari produk kita sendiri teman-teman, apalagi kalau kalian produksinya ya. Nah, kemudian balik lagi teman-teman ke jalur pemasaran tadi, di mana harga dari pembeli pertama itu merupakan harga yang sangat mempengaruhi. Seperti tadi saya sudah membeli 300.000, saya tidak mungkin akan menjual dengan harga yang lebih murah karena saya tidak akan mendapatkan untung kan, sedangkan saya memprosesnya sendiri. Itu sering sekali terjadi, sehingga banyak sekali pengepul-pengepul besar yang akhirnya menghold barang mereka yang sekarang kita lihat ini. Mungkin ya mereka punya, setelah ada permintaan baru mereka membelikan dengan harga yang cocok ya. Ya, itu termasuk salah satu kendala juga, kendala pemasaran ya. Artinya kita tidak pernah tahu, mungkin dari kalian yang menonton video ini ada yang bisa komentar berapa lama sih sebuah vanili kering bisa disimpan. Artinya ya kualitasnya tetap sama, apakah kualitasnya akan menurun, karena saya membutuhkan waktu yang lama untuk mencoba eksperimen itu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa sharing di sini buat teman-teman yang tahu informasinya, jadi bisa saling berbagi ya. Nah, jalur pemasaran tadi inilah yang menjadi kendala-kendala penghambat. Sebenarnya di luar negeri ada beberapa pihak yang mungkin ya, untuk jalur pemasaran luar negeri itu pada beberapa pihak yang mungkin terlibat, yaitu agen eksportir, prosesor, tengkulak, dan pedagang jalur perdagangan tersebut. Di mana digambarkan, saya akan membuatkan tabel. Di sini ada 2 jenis tabel, kalian bisa lihat ya. Yang pertama itu kita breakdown dulu dari tengah ya, kita analisis dari tengah. Petani, tengkulak, prosesor, eksportir. Sebelah kirinya petani, pedagang, pengumpul, pedagang besar, eksportir. Oke. Jadi ada pedagang pengumpul dan pedagang besar ya. Yang sebelah kanan itu kalian lihat petani, agen eksportir, dan eksportir. Wow, ini memotong kompas ya. Ada banyak sekali kompas yang dipotong. Nah, kemudian ada lagi yang paling bawah ini petani, pedagang, pengumpul, kemudian ke pedagang besar, kemudian balik lagi ke eksportir. Sebaliknya juga ada petani, pedagang, pengumpul, langsung ke eksportir. Jadi ada banyak sekali jalur distribusi atau jalur pemasaran yang terjadi pada vanili ini di Indonesia ya. Kendalanya apa saja sih? Kenapa sangat rendah tingkat pengetahuan petani dalam menangani pasca panen ini? Padahal kalau mereka bisa seperti saya melakukan eksperimen dan juga mengetahui prosesornya secara langsung, karena sangat penting untuk kita menjadi prosesor. Sekarang ini bukan profesor ya, tapi prosesor. Prosesornya adalah orang yang berkecimpung langsung terhadap dunia pertanian. Dia seperti quality controlnya ya. Dia mengetahui bagaimana quality control suatu vanili tersebut ya, suatu
kualitasnya mereka mengetahui secara jelas, sehingga meminimalisir terjadinya hasil produksi pasca panen yang jelek ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali. Sebenarnya prosesor ini sudah banyak sekali di komoditas-komoditas seperti kopi, ada cengkeh, kakao, bahkan kayu manis. Mereka banyak sekali, mereka punya standar grading mereka sendiri, dan itu sangat bagus ya. Jadi sebenarnya semoga saja semakin banyak prosesor-prosesor yang akan andil atau akan muncul, akan mengakibatkan kualitas barang kita akan semakin baik. Jadi panen pasca rendahnya mutu kualitas vanili itu sebenarnya ada 3 hal ya yang paling utama kenapa mereka bisa terjadi kualitas vanili yang mutunya rendah. Yang pertama, rendahnya mutu vanili yang dihasilkan petani akibat pemetikan buah vanili yang muda karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi keluarga, takut keduluan pencuri, dan atau masih rendahnya tingkat pengetahuan petani terhadap pasca panen vanili. Seperti yang tadi kita lakukan ya. Sebenarnya prosesor ini atau bagian dari prosesor tadi itu sangat bisa dilakukan oleh kalian termasuk petani ya. Jadi kalian tidak hanya menjual vanili basahnya. Belajarlah untuk mengeringkan vanili kalian agar kalian mendapatkan harga yang bagus. Nah, yang kedua, adanya pencampuran vanili planifolia dengan vanili tahitensis. Ya, ini ada beberapa tahun yang lalu memang terjadi di mana ada beberapa orang yang nakal, distributor nakal yang menggabungkan kedua jenis vanili tersebut. Karena dipaksa dengan keadaan kuota yang sudah MOU yang sudah ditandatangani, sedangkan barang yang sedikit, akhirnya mereka membuat sesuatu yang nakal yang akibatnya vanili Indonesia namanya jatuh ya. Dari itu sangat-sangat tidak bagus ya teman-teman. Karena ketika kalian menjual barang ke luar negeri, yang utama adalah kualitas. Sesuai nggak sama sampel yang kalian kirimkan. Itu adalah kunci utama dalam transaksi ke luar negeri ya. Ya, selain itu permit juga penting, bagaimana barang itu masuk keluar ya. Nah, kemudian yang ketiga, harga yang berfluktuasi tinggi. Dalam artinya ini terlalu naik turun ya. Ini karena di dalam dan di luar negeri ini biasanya akibat dari tidak terkendalinya produksi dalam negeri dan persaingan negara sesama produsen vanili. Ya, bisa dibilang sekarang memang sudah terjadi harga vanili beberapa tahun ini mulai menurun, entah karena hal poin 1 atau poin 2 tadi, ataupun karena memang ada persaingan yang besar, di mana kita bisa lihat ada banyak corporate yang sudah masuk ke Indonesia atau PT-PT besar yang masuk ke Indonesia. Yang tadi di awal video sudah saya sebutkan, sebenarnya bisa saja mereka bekerja sama mendirikan, ya kalau di tambang itu kan smelter lah ya, untuk mengolah hasil tambangnya supaya yang keluar tuh hanya mineral ya. Begitu juga vanili, kalau bisa mereka memberikan kontribusi kerjasama teknologi, gimana kita bisa mengolah vanilinya di Indonesia saja. Jadi produksi yang keluar dari Indonesia adalah vanili yang sudah jadi. Inilah pentingnya beberapa prosesor tadi, dan juga profesor pertanian kita, dan juga profesor untuk ahli pangan kita, teknologi kita, dimana mereka sebenarnya menjadi tolak ukur utama ya ini untuk menghasilkan suatu alat atau industri yang tepat sasaran. Jadi jangan hanya pengadaan mesin-mesin yang notabene-nya mesin-mesin hanya sekali pakai. Banyak sekali yang saya lihat di UMKM yang mesinnya sekali pakai, ya udah nggak gini lagi ya. Tidak ada lagi kinerja ke depannya. Mesin itu jangka panjangnya nggak ada, hanya sebatas proyek yang sekedar lolos aja ya. Ibaratnya seperti itu. Nilai manfaatnya sangat kurang. Jadi kita harus mulai berpikir untuk seperti orang Jepang ya teman-teman. Kita harus berpikir bagaimana membuat suatu proyek, yaitu jangka panjang atau sustainability-nya. Itu merupakan suatu pokok yang harus kita pikirkan bersama. Proyek apapun, sustainability-nya itu atau jangka panjangnya itu harus kita dapatkan poinnya. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor tadi jalur pemasaran vanili. Jadi menarik sekali ya teman-teman. Komoditas vanili yang notabene-nya kita tahu bahwa ini adalah emas hijau yang kalian bisa tanam di mana saja di Indonesia, dan sangat subur ya kita nggak seperti negara di Afrika yang terkena siklon terus menerus. Kita masih mampu untuk artinya untuk gini ya, untuk mengembangkan vanili lebih jauh lagi rasa-rasanya, karena kita memiliki khatulistiwa, belum kita dibentangi oleh lahan yang subur karena dilalui oleh ring of fire atau jalur gunung api tadi. Sebenarnya inilah kontribusi yang sangat bagus dan kesempatan yang sangat bagus.
Semoga saja informasi ini dapat memberikan kalian masukan, dan lagi saya memesan kepada kalian atau memberikan kalian saran untuk ayo terus budidaya vanili, jangan menyerah dan juga tetap semangat, dan yang paling penting adalah jangan pernah panen tua. Oke, sekian dulu video dari Made in Lombok kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya.